kira-kira nih Pak, bisa dijelasin nggak sih kenapa, apa juga manfaat kalau misalnya nih kita berkonsultasi sama konsultan pajak seperti Pak Budi yang sebagai ahli pajak juga, terus juga kapan sih sebaiknya hal itu kita lakukan gitu? Ada beberapa manfaat ya. Yang pasti pajak itu kan memang harus kita bayar sesuai dengan peraturan. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, ada peraturan yang seharusnya kita bayar pajak tapi kita nggak bayar. Kemudian ada juga yang kita bayar pajak tapi sebetulnya peraturannya nggak ada. Jadi kan sayang ya mubazir. Kemudian yang ketiga, ada beberapa tarif pajak yang jenis pajak kita bisa pilih. Harusnya bayar yang A atau B atau C. Kalau nggak tahu, karena nggak tahu kan, misalnya ini A tarifnya berapa, B tarifnya berapa, C tarifnya berapa. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita bayar yang pakai pilihannya tarif tertinggi. Padahal kita bisa menggunakan tarif yang relatif lebih rendah. Gitu. Mungkin Sobat LSK juga banyak yang belum tahu nih Pak, sebenarnya NPWP suami istri kalau tadi kan yang UMKM tuh, kalau misalnya kita nih karyawan gitu, itu sebaiknya dipisah atau digabung sih Pak? Yang baiknya tuh dan yang benernya itu kayak gimana untuk pelaporan pajaknya? Kita bicara mengenai NPWP suami istri yang sama-sama pekerja nih ya. Secara peraturan, kalau si suami istri ini punya perjanjian harta terpisah, itu memang diwajibkan untuk punya NPWP masing-masing. Tapi kalau yang tidak punya perjanjian harta terpisah, itu ada dua pilihan. Bisa gabung dengan suami, atau memilih punya NPWP sendiri. Nah, itu masing-masing biasanya ada, tanda kutip, kepentingan lah ya. Tapi kalau secara perpajakan, itu lebih menguntungkan kalau si istri ditutup NPWP-nya ikut suami. Kenapa? Karena memang ada perbedaan perhitungan. Kalau kita NPWP-nya jadi satu, ngikut suami, itu pajak istri ini menjadi final. Jadi istilahnya lapornya cuma gini nih. Jadi satu, nempel gitu ya. Tapi kalau kita NPWP-nya masing-masing, jadi kan berdiri. Ini dijumlahkan. Dihitung ulang. Suami berapa, istri berapa, dijumlah, kemudian dihitung ulang, sehingga umumnya lapisan tarifnya naik. Contohnya nih, misalnya kalau si istri dapat penghasilan, bayar pajaknya 5%. Anggaplah penghasilannya 100 juta ya, setahun, dikurangin PTKP, kurang lebih 45 juta lah. Maka dia masih bayar 5%. Si suami sama nih, anggap income-nya sama lah ya, 100 juta juga. Dia kenanya juga sama 5%. Tapi begitu digabung, nah penghasilannya kan jadi naik tuh. Yang sini 45, sini tadi 45 dijumlahin kan 90. 90 kan berarti yang 60 jutanya 5% sama, tapi kan ada 30 juta ini kena tarif 15%. Sehingga yang sudah dibayar atau dipotong oleh perusahaan kan 5%. Ini sebagian kecil lah, kita ngomong sebagian ini 15%, sehingga masih ada kurang bayar 10%. Nah, porsi 10% ini harus dibagi, setelah dihitung totalnya berapa, dibagi lagi ke masing-masing bayar sendiri kekurangannya. Jadi kalau tidak ada tujuan tertentu atau tujuan lainnya, kita saranin sebaiknya digabung. Jadi si istri mengajukan penutupan NPWP supaya NPWP-nya bisa gabung sama suami. Nah, ada dua nih metode lagi. Si istri ini tetap mau bikin NPWP atau enggak. Kalau tetap bikin NPWP, biasanya nomornya sama dengan suami. Kalau dulu pakai kode 001. Ya kan, kode dianggap cabang gitu kan. Kemudian berubah jadi 999. Nah, sekarang ini pakainya 000. Cuma namanya muncul tuh. Nama si istrinya misalnya Siti, istrinya Andre gitu. Jadi langsung kelihatan tuh ya Pak di sistem. Langsung kelihatan. Nah, yang baru ini saya nggak tahu nih, mereka berubah kayak gimana lagi. Karena sekarang udah ada nik kan. Mungkin nggak nyebutin istri lagi kali ya. Cuma namanya aja. Kalau dulu disebutin, misalnya Siti, istrinya si Andre. Gitu.
jadi ketahuan. Oke. Udah ada trademarknya. Udah ada trademarknya ya kalau Nggak misalnya. boleh lari, ya. Iya, nggak boleh lari, Nggak nggak bisa lari. Oke nih Pak, wah seneng banget nih Pak. Tadi kita udah ngebahas tentang personal finance, terus juga ngebahas tentang soal pajak. Nah sekarang nih kita akan ngebahas tentang mengelola utang nih Pak. Kira-kira nih Pak, jenis utang yang umumnya dimiliki orang dan juga gimana sih cara terbaiknya untuk mengelola utang tersebut menurut Pak Budi sendiri? Utang ini ada beberapa kategori ya. Utang yang produktif atau utang yang konsumtif. Utang konsumtif itu apa aja sih? Utang konsumtif itu kita beli sesuatu barang atau suatu aset, kemudian kita angsur. Biasanya bisa pakai kredit card, bisa juga utang ke bank gitu ya. Kalau untuk mengelola utang konsumtif ini, kita harus punya batasan. Income kita berapa? Yang bisa kita sisihkan untuk ngangsur ini tanpa mengganggu ya, tanpa mengganggu aktivitas dalam artian pengeluaran rutin kita, kemudian juga tidak mengganggu investasi kita gitu. Nah itu boleh. Tapi kalau sampai itu mengganggu investasi kita dan mengganggu pengeluaran rutin kita atau gaya hidup kita berubah, nah itu sebaiknya sih tidak disarankan untuk memaksakan diri mengambil atau membeli sesuatu dengan utang. Okay. Tapi beda dengan namanya utang produktif. Kalau utang produktif kan kita berharap kita utang ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kita utang 100, kita berharap dapat 200 sehingga penghasilan kita yang 200 ini bisa untuk membayar utang kita dan masih ada kelebihan income yang kita bisa manfaatin. Terus kan juga di zaman sekarang ya Pak, banyak banget kayak yang memfasilitasi pay later nih. Apalagi di anak-anak muda gitu ya kan, banyak yang menggunakan pay later itu sebagai gaya hidup mereka. Nah, pandangan Pak Budi itu gimana mengenai pay later ini? Bahayakah atau? Ya, pay later kan sebetulnya sama dengan kayak tadi kan hutang konsumtif ya. Jangan sampai terjebak dengan wah ini saya keinginan sama kebutuhan. Kalau ngomong keinginan itu semua kita pingin ya. Tapi apakah kita butuh nih? Kalau butuh mau nggak mau kita harus beli gimana pun caranya. Ya kita harus provide lah ya, suffer oke. Tapi kalau keinginan kan kita masih bisa mendelay, menunda gitu. Apakah harus sekarang atau kalau bisa ditunda sebulan 2 bulan lagi kita tunda gitu kan, sampai kita punya cash flow-nya lebih bagus gitu ya. Berarti harus punya cash flow yang lebih baik dulu ya Pak ya. Iya, kalau jangan sampai istilahnya jangan sampai nanti semuanya di pay later kita nggak ngitung, tahu-tahu yang harus kita bayar itu lebih besar daripada income kita nih. Iya, itu bahaya. Nah, itu masa income 100, masa pay letternya nyicil tiap bulan 100 juga. Terus kita makan apa nih? Kadang-kadang suka lupa kan. Iya, betul. Terbawa nih. Kalau anak muda itu suka kadang-kadang mikirnya agak pendek gitu kan. Iya, betul. Nah nih Pak, kalau misalnya pengaruh untuk yang dari hutang bank itu terhadap laporan pajak itu gimana Pak? Terus juga kalau misalnya kita punya kartu kredit gitu ya, apakah kita juga harus wajib lapor pajak juga? Kalau kartu kredit sebaik disarankan itu ada petunjuk pengisian SPT itu dilaporkan di dalam SPT kita. Di dalam posisi di SPT itu kan ada aset, ada hutang. Nah, untuk petunjuk pengisian SPT itu disarankan untuk diisi itu hutangnya kalau kita belum bayar. Karena kartu kredit kan ada 2 nih. Kartu kredit konsumtif yang memang kita bayar tiap bulan, ada juga yang kita memang beli, kita ngangsur setahun kan, ada tuh, ada yang ngangsur setahun, ada yang ngangsur 6 bulan gitu kan. Biasanya kalau yang ngangsur itu biasanya kita buat beli sesuatu yang nilainya tinggi atau aset lah ya. Bisa dicicil. Kalau yang makan atau belanja makan sehari-hari kan biasanya kita bayar full ya. Bayar langsung. Nah, itu disarankan untuk diisi tuh saldonya di tagihan ya kan kelihatan tuh di billing statementnya tuh utang kita boleh masukin di situ. Karena itu ngurangin aset kan. Jadi ngurangin peningkatan aset kita. Nah kalau misalnya yang wajib atau yang perlu dilaporkan itu utang-utang itu apa aja tuh Pak? Semua utang yang kita miliki karena pengertian tadi SPT itu kan isinya kan cuma
Satu income, kedua aset. Aset ini pengertiannya adalah aset bersih nih. Aset yang kita miliki dengan kewajiban yang kita miliki, nah itu setelah diisi semua, setelah dikurangi itu menjadi net aset. Jadi misalnya nih, saya beli rumah nilai 1M. Saya utang sama bank 800. Income saya cuma 500. Masalah nggak? Kalau utangnya saya nggak laporin. Masalah. Income 500, kok asetnya bisa naik 1M? Ya. Padahal kan yang saya bayar DP-nya cuma 200 nih. Yang 300 kan saya, yang cuma 200, yang 800 minjem. Seharusnya kan jadi income saya 500, saya buat bayar rumah 200, masih punya 300 buat biaya itu. Jadi kalau utangnya kita nggak laporin, bisa bermasalah. Oh, berarti apapun jenis utangnya itu Sebaiknya sebaiknya diwajibkan untuk lapor pajak ya Pak. Oke, ya ampun seru banget nih. Hari ini aku merasa jadi lebih banyak nih Pak untuk penambah pengetahuan dan juga ilmu juga nih mengenai personal finance, terus juga untuk pajaknya juga dan mengelola utangnya gitu ya kan. Kita nggak kerasa nih Pak udah ada di penghujung obrolan kita. Nah Pak Budi, di akhir ini boleh dong kasih tips dan juga rekomendasi untuk Sobat Leska yang lagi nonton nih dalam mengelola keuangan pribadi mereka dan juga mengenai pajak nih Pak. Yang paling penting sebetulnya adalah sebagai seorang pribadi ya, kita harus bisa mengelola income kita sebaik-baiknya. Jangan sampai expense kita itu lebih besar daripada income kita. Kemudian hutang itu ada porsi yang memang kita harus bisa angsur, juga jangan terlalu besar. Jangan lupa kita ini hidupnya kan masih pingin menikmatin sampai umur tertentu lah ya. Jadi harus disediain sedikit cadangan untuk yang akan kita nikmati nanti. Jangan dihabisin sekarang. Jadi harus ada porsi untuk investasi. Dan satu lagi yang jangan sampai lupa, porsi untuk orang tua dan berbagi kepada orang lain. Akan membuat kita menjadi lebih terberkati sehingga bisa mendapat. Ya kadang-kadang kita nggak tahu ya, event karyawan kan kadang-kadang ada bonus yang kita nggak terduga gitu ya, dari mana gitu kan. Nah, dengan kita melakukan itu biasanya tanda kutip akan lebih mendapatkan yang lebih. Nah itu dia Sobat Leska, harus didengar dan dipraktekkan sama kita nih di kehidupan kita sehari-hari. Semoga banyak juga nih hal-hal positif nih yang Sobat Leska dengarkan tadi bersama Pak Budi di sini. Dan semoga juga masih banyak nih ya Pak generasi-generasi muda yang belum begitu melek tentang finansial dan juga pajak. Semoga dengan adanya podcast ini juga bisa menambah ilmu mereka juga ya Pak ya tentang keuangan dan juga tentang pajak. Nah untuk itu jangan lupa untuk juga mengelola keuangan dengan baik dan juga jangan lupa untuk lapor dan wajib lapor pajak ya Pak ya. Untuk Sobat Leska yang masih belum lapor pajak nih harus diwajibkan lapor pajak ya Pak ya. Thank you Pak Budi udah hadir di sini bersama kita di Let's Talk. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bisa dipraktekkan dengan baik. Oke, bye Sobat Leska. Bye. Thank you.